gentlemen, her. Only Jadi begini Pak, kami dari Fakultas Hukum dan juga tugas dari Pak dosen wawancara. Ditanyakan ada yang perlu ditanyakan. Pertanyaan tentang profil OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, jadi saya Vincent Manggo, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi berkaitan dengan struktur organisasi kita yang ada dinas, ya, ibu, ya, SPW, kepala dinas, dan di bawahnya itu kan ada bidang-bidang, ada 6 bidang. Ada bidang pembinaan PAUD dengan pendidikan formal, ada bidang pembinaan SD, ada pembinaan SMP, ada pembinaan guru dan tenaga pendidikan, ada bidang kebudayaan. Ada 5 bidang dan saya satu sekretaris. Jadi sekretariat itu dia menyamping struktur organisasi. Kalau bidang-bidang itu dia di bawah ini, kalau saya strukturnya menyamping. Jadi untuk di sekretariat hanya ada satu subbagian, yaitu subbagian umum kebudayaan. Kalau dulu ada 3, tapi sekarang semenjak 2-nya jadi fungsional, besar 1. Kalau masing-masing bidang itu punya 2 kepala seksi sarpras yang menjadi pembina karakter peserta didik. Yang satunya sudah jadi fungsional. Kalau di kebudayaan itu 3-tiganya fungsional, sudah jadi awalnya kepala seksi, dia jadi fungsional. Kalau berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, ya tentu berkaitan dengan berbagi ya, yang berurusan dengan pendidikan dengan kebudayaan. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang selanjutnya saya, apa saja kewenangan yang secara khusus menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi? Kalau kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita menangani pendidikan khususnya itu yang PAUD sampai jenjang SMP dengan pendidikan setara. Jadi kan ada pendidikan anak usia dini itu PAUD ya. PAUD pendidikan usia dini, ada pendidikan dasar itu SD SMP. SD SMP dan juga pendidikan kesetaraan. Itu pendidikan yang paket ABC itu. Kamu tidak ikut paket ABC itu? Tidak pernah ya. Nah, jadi paket ABC itu pendidikan kesetaraan. Itu kewenangan yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau guru dan tenaga pendidikan memang menjadi kewenangan guru yang bertugas di PAUD, SD, SMP itu menjadi tanggung jawabnya dinas. Kalau urusan kebudayaan yang berkaitan dengan pengelolaan kita mau sebut cagar budaya karena kita belum ya, objek ini juga cagar budaya, pelestarian kesenian, tradisi, ya, rumah-rumah adat itu berkaitan dengan tugasnya pendidikan dan kebudayaan. Tapi kalau urusan promosi bukan kami, promosi itu dinas pariwisata. Ya, kami yang punya ini, sebenarnya punya aset, nanti silakan dipromosi. Apa ada pelimpahan tugas tertentu dari pemerintah pusat atau provinsi kepada dinas kabupaten atau kota? Oh ya, urusan pendidikan itu urusan mandatory, urusan wajib. Ya, urusan wajib yang berkaitan dengan itu tadi masalah pendidikan. Walaupun urusan
jenjang dari SD sampai SMP itu meskipun menjadi kewenangan otonomi daerah, tapi pusat itu mempunyai masih tetap intervensinya sampai ke sekolah juga. Nah, misalkan ini sebentar lagi ini ada sosialisasi digitalisasi, itu dana pusat langsung ke sekolah. Sekarang sertifikasi guru. Kalau dulu uang dari pusat masuk ke kas daerah, baru kasih ke guru. Tapi sekarang tidak, dari pusat langsung ke guru. Nah, begitu juga dana BOS. BOS juga tidak masuk ke kas daerah, dari pusat langsung ke rekening sekolah. Ya. Jadi walaupun menjadi tetap otonomi, tapi ada hal khusus itu yang tetap ditanggung oleh pemerintah pusat. Ya. Kita di sini bertugas untuk memfasilitasi. Jadi seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya? Ya. Pemerintahan daerah. Jadi kalau untuk yang berkaitan dengan itu ya seperti tadi ya, kita kewenangan kita ada di pendidikan dasar dan PAUD serta pendidikan setara. Segala program dan kegiatan itu ditujukan untuk menangani hal yang tadi, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini. Nah, kita program-programnya mengarah ke sana. Tentu di dalam menjalankan visi misinya ini, menjalankan program dan kegiatan, kita berlandaskan pada visi misi kabupaten, berlandaskan visi misi bupati, dan juga kita juga mensandingkan juga visi misi gubernur maupun visi misi presiden. Ya, itu yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah itu perpaduan juga dengan asal ciptanya presiden, visi misinya gubernur, kemudian dikombain sehingga menghasilkan kita punya perencanaan seperti itu. Ada lagi? Selanjutnya, bagaimana pengelolaan dan pengawasan lembaga pendidikan sesuai dengan batasan kewenangan antara provinsi dan kabupaten atau kota? Baik, kalau urusan yang provinsi itu kan pendidikan menengah dengan pendidikan luar biasa, itu menjadi kewenangan provinsi, ya, menjadi kewenangan provinsi. Tapi di dalam ini kita tidak bisa mengkotak-kotakan ini dalam keseharian toh, karena walaupun kewenangannya provinsi, toh yang dididik ini kan anak-anak kabupaten ini juga, ya macam ini SMA, walaupun dia ini tapi kan mereka anak-anak ini. Nah, kita punya parameter indikator yang sama. Nah, sehingga kita kolaborasi antara pendidikan dasar dan menengah itu sering terjadi. Nah, kita minta ada misalkan guru saja. Guru itu kadang-kadang narasumbernya bisa dari Dikmen, bisa dari Dikdas ke Dikmen, Dikmen ke Dikdas. Pada saat ada sosialisasi, ada pelatihan, kita sering bertukar guru. Jadi kita tidak hanya bawa produktivitas, kita produktivitas saja. Yang Dikmen itu tidak. Tapi dalam keseharian walaupun kewenangannya berbeda, kita melibatkan teman-teman dari provinsi. Ya, sehingga kan sekarang ini kan kita pakai namanya rapor pendidikannya, standar pelayanan minimal itu, ya, yang namanya kita kejar kabupaten. Ya, kita kejar kabupaten. Di situ angkanya itu adalah angka kabupaten. Dia tidak membedakan mana SD, mana SMP, tidak. Diakumulasi semua dari PAUD sampai pendidikan menengah. Walaupun kewenangannya beda-beda, tapi keluarannya satu. Nah, jadi itu yang bedanya, dan berjuangnya sama. Baik. Pertanyaan selanjutnya, program strategis apa yang telah dikembangkan untuk pelestarian dan pengembangan budaya lokal? Kita untuk pelestarian budaya lokal, kita program strategis itu kita menyelenggarakan festival-festival. Salah satu festival yang kita launching kemarin itu adalah Festival Tunas Bahasa Ibu. Festival Tunas Bahasa Ibu itu untuk lomba dengan menggunakan bahasa daerah. Itu bahasa daerahnya kita kenali ada 3 etnis di Kabupaten Ende. Ya, jadi menggunakan bahasa Liau, Ende dan Nage. Liau, Ende, Nage. Nah, itu sudah. Oh, iya. Terima kasih banyak Pak. Minta maaf sudah mengganggu. Banyak.
Tidak apa-apa, semangat ya. Semester berapa? Masih selesai.